Halo Queeners, di video kali ini Queen akan merekap drama yang berjudul Memories of the Alhambra. Drama yang menceritakan tentang kisah CEO muda yang memainkan sebuah game AR buatan seorang remaja biasa yang berasal dari Spanyol. Visual game tersebut sangat nyata sehingga membuatnya ingin memiliki lisensi game tersebut. Namun keberadaan remaja yang menciptakan game itu malah menghilang dan tak diketahui keberadaannya. Hingga CEO ini terjebak dalam game dan merenggut nyawa orang-orang di sekitarnya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, ini dia alur ceritanya. Di suatu malam, seorang pria muda tampan datang berkunjung ke suatu hostel kuno yang berada di kota Granada, Spanyol, milik wanita cantik asal Korea. Pria ini bernama Yoo Jin-woo. Ia CEO perusahaan terkenal Korea yang sedang dalam perjalanan bisnis ke Spanyol. Hostel itu dimiliki oleh seorang wanita muda yang bernama Jung Hae-jo. Sejak kecil, ia sudah lama tinggal di Spanyol dan meneruskan bisnis keluarganya dalam mengurus hostel tersebut. Bagi Yoo Jin-woo sebagai seorang yang sangat kaya, hostel itu sangat jauh dengan harapannya. Hae-jo sudah menawarkan agar mencari hotel mewah dan lebih layak. Namun karena bisnisnya itu, Jin-woo harus tetap berada di hostel tersebut hingga menemui sang pemilik game. Setelah beristirahat beberapa saat dan memulihkan energinya, malam itu juga Yoo Jin-woo pergi untuk mulai mencoba bermain game AR tersebut. Ia mencoba menghubungi ahli IT dari perusahaannya untuk dapat mengontrol dari kejauhan. Jin-woo mendatangi sebuah tugu yang terdapat patung prajurit di atasnya. Tiba-tiba bangunan di sekitarnya runtuh seperti terkena bom. Tak lama, datang pria kuno bertubuh besar sedang menunggangi kuda menuju ke arah Jin-woo. Tiba-tiba pria itu dihujam dengan beberapa anak panah dari belakang hingga membuatnya mati tergeletak. Hal yang lebih mengejutkan saat patung di atas tugu itu bergerak dan turun lalu menikam Jin-woo dengan pedangnya hingga ia berlumuran dengan darah. Namun Jin-woo tak merasa kesakitan. Ia hanya terkejut saat bermain untuk pertama kalinya. Salah satu pria yang merupakan staf ahli IT di perusahaannya sangat takjub saat mengawasi Jin-woo yang bermain game dari layar monitor kantor. Ternyata salah satu sarana untuk terhubung dalam memainkan game tersebut menggunakan lensa kontak. Rasa penasarannya semakin besar. Ia memakai kembali lensanya untuk dapat memulai permainan dan menaikkan levelnya dalam game. Jin-woo membaca satu persatu petunjuk sebelum memulai permainan. Ia memilih beberapa menu untuk mendapatkan senjata yang akan ia gunakan berperang. Jin-woo mengikuti arah jalan yang ditunjukkan. Ia menuju sebuah bar kecil di mana senjata itu berada. Di dalam toilet bar itu, Jin-woo sempat bingung. Namun ia mencoba mengikuti petunjuk hingga akhirnya ia sangat terpukau saat melihat suatu pedang turun dari atap langit-langit toilet tersebut. Hanya pedang besi berkarat yang dapat dimiliki seorang pemain yang masih berada di level 1. Seorang pria asing yang melihat tingkah aneh Jin-woo merasa kalau ia terlihat gila. Dengan sangat bersemangat, Jin-woo menuju tugu untuk memulai pertarungan. Ia akan melawan pria bertubuh besar yang menjadi patung di atas tugu. Namun sebagai seorang pemula, Yoo Jin-woo terus kalah dan terbunuh oleh lawannya. Temannya yang memantau asik menertawakan Jin-woo saat terus-menerus kalah. Setiap kali kalah, Jin-woo harus bolak-balik mengambil pedang yang berada di toilet bar. Sepanjang malam, ia berusaha memenangkan pertarungan agar dapat menaikkan levelnya. Hingga seorang karyawan bar itu bingung melihat Jin-woo yang terus keluar masuk. Pagi pun tiba, namun Jin-woo terus bermain game. Warga sekitar yang sudah mulai ramai berlalu lalang bingung melihat tingkah Jin-woo. Karena Jin-woo sudah hafal gerakan lawannya itu, akhirnya Jin-woo berhasil memenangkan perkelahian dan membunuh prajurit tersebut. Sekarang ia pun naik menjadi level 2, serta poin koin yang akan terkumpul kelak. Setelah mencoba game itu semalaman, membuat ambisinya semakin besar untuk dapat menemui sang pencipta game lalu membeli lisensi game tersebut. Awal mula Jin-woo bisa mengetahui mengenai game ini saat suatu malam di Korea, ia menerima telepon dari seorang pria muda yang bernama Jung Se-jo. Dengan suara gugup dan tergesa-gesanya memohon kepada Jin-woo agar ingin membeli lisensi game ciptaannya dan segera membaca email yang selama ini dia kirim. Karena sebelumnya, pria muda itu telah menawarkan game tersebut kepada lawan bisnisnya Jin-woo yang bernama Hyung-suk. Namun menurutnya Hyung-suk adalah orang yang jahat dan jika game ini jatuh ke tangan orang yang salah, maka akan sangat berbahaya. Karena hal itulah, Jin-woo harus datang ke Granada bertemu dengan pria muda itu di Hostel Bonita.
Anehnya, pria muda itu langsung berlari seperti sedang dikejar oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Terlihat dari gerak-geriknya, merasa sangat ketakutan dan khawatir akan tertangkap oleh seseorang. Namun untungnya, ia berhasil menaiki kereta menuju Granada di mana hostel Bonita itu berada. Karena tempat tersebut akan menjadi titik pertemuan antara dia dan Yo Jin Woo. Setelah menerima telepon, malam itu juga Jinwo langsung terbang menuju Granada. Namun sebelum itu, ia menghubungi seorang peretas handal untuk mencari tahu identitas seorang pria muda yang baru saja menelponnya. Mengenai bisnis besar persaingan antara Hyung Suk, maka ia membutuhkan informasi itu secepatnya. Setelah bermain game semalaman, Jinwo kembali ke hostel kuno itu. Ia sangat kelelahan, karena ia baru saja sampai malam tadi, namun harus menaiki tangga hingga lantai 6. Karena tak ada stop kontak, ia kembali ke bawah untuk dapat menyalakan ponselnya. Tak lama ia menerima telepon dari hacker handal bayarannya. Informasi pertama mengenai keberadaan Hyung Suk, rival bisnisnya yang masih belum diketahui. Yang kedua, informasi mengenai pria muda pencipta game tersebut yang merupakan seorang anak yang masih di bawah umur berusia 17 tahun. Tiba-tiba alarm kebakaran menyala. Hal itu disebabkan asap dari panci mie yang gosong. Alarm itu tidak bisa berhenti berbunyi walaupun Hejo mencoba mematikannya. Karena hal itu membuat obrolan Jinwo terganggu dan ia tak bisa menjauh dari HP-nya. Jinwo pun memaki-maki Hejo serta memprotes semua fasilitas tak layak yang dimiliki hostel ini. Tanpa sadar, Jinwo terus menghina Hejo hingga ia menangis. Tak ada rasa bersalah, Jinwo terus melanjutkan teleponnya. Ternyata Jung Sejo merupakan adik dari Jung Hejo. Yang berarti wanita yang baru saja ia maki tadi merupakan wali dari pria muda pencipta game tersebut. Namun sang kakak tidak mengetahui sama sekali hal besar apa yang telah dilakukan oleh adiknya. Jinwo cukup terkejut mendengarnya. Sejak saat itu, ia akan mulai berperilaku baik untuk mengambil kembali hati wanita itu. Jinwo terus mencari tahu mengenai keluarga Jung Hejo serta adiknya. Ternyata, tepat seminggu yang lalu, sang adik pamit pergi menuju Barcelona. Hal itu sudah menjadi hal biasa bagi Hejo dan neneknya saat melihat adik laki-laki itu sering pergi. Karena biasanya mereka saling bertukar kabar melalui email. Jung Hejo sendiri telah mengurus hostel tersebut sejak orang tuanya meninggal. Ia melakukan berbagai macam pekerjaan, mulai menjadi pemandu wisata, penerjemah buku, serta menjual makanan. Semua hal ia lakukan karena ia tulang punggung keluarga. Diceritakan, dulu kala saat Jung Hejo masih berada di bangku sekolah dasar, ia memiliki kemampuan sebagai gitaris yang sangat berbakat, hingga ia sering memenangkan kejuaraan di Korea. Sebagai ayah yang merupakan seorang musisi, ia sangat bangga dengan pencapaian sang anak, hingga ia rela membawa semua keluarganya untuk pindah ke negara Spanyol agar Jung Hejo mendapatkan pendidikan musik terbaik di. Namun, kehidupan keluarga mereka di sana tidak seindah yang direncanakan. Ibu Hejo mengalami sakit parah hingga meninggal. Lalu ayahnya menjadi depresi karena ditinggalkan sang istri hingga mengalami kecelakaan saat mengendarai. Hal itu membuat Hejo harus berhenti sekolah dan mulai menjadi tulang punggung agar adik-adiknya dapat bersekolah dan membayar hutang keluarga. Namun sekuat apapun Hejo bekerja keras, hal itu tak akan bisa membayar hutang-hutang yang semakin membengkak, kecuali keajaiban datang tiba-tiba. Jinwo mencoba bergabung dan mendekatkan diri dengan warga hostel termasuk sang nenek. Walaupun tatapan sinis Hejo tak henti diterimanya. Sembari makan, ia menguping pembicaraan Hejo dan sang nenek mengenai adik laki-lakinya yang tak dapat dihubungi sejak kemarin. Di mana seharusnya hari ini pukul 8 pagi, sang adik sampai di stasiun Granada. Mendengar hal itu, Jinwo langsung pamit tergesa-gesa menuju stasiun untuk langsung menemui Seju. Namun kereta pertama dari Barcelona menuju Granada sampai di sana. Ia tak menemukan pria muda itu turun, bahkan saat kereta itu mulai berjalan kembali. Hal itu membuat Jinwo bingung. Semalam, Seju masih hidup dan menghubunginya. Namun dalam perjalanan menuju Granada, ia menghilang di dalam kereta. Karena tak kunjung bertemu dengan Seju, ia pun pergi dan melapor untuk mencari tahu keberadaan pria muda itu. Tiba-tiba di perjalanan, ia bertemu dengan mantan istri pertamanya yang sedang mengandung anak dari lawan bisnisnya Hyung Suk. Mereka saling menyapa walaupun sedikit canggung saat bertemu mantan istrinya di Granada. Diceritakan dulu kala, wanita itu merupakan istri dari Yo Jin Woo. Namun karena keegoisan Jinwo yang selalu mengutamakan bisnisnya, sehingga membuat istrinya berpaling kepada Hyung Suk yang sudah lama mencintai wanita tersebut.
Pertemuan itu merupakan pertemuan pertama kalinya setelah sekian lama mereka bercerai, yang berarti keberadaan Hyung Suk juga sekarang sedang ada di Granada. Jinwoo pun langsung memakai lensa kontak untuk memulai kembali bermain game agar dapat menemukan keberadaan Hyung Suk yang pasti sedang bermain game yang sama. Di layar lensa terdeteksi satu pemain baru masuk ke dalam game. Jinwoo langsung melacak keberadaan pemain baru tersebut dengan penunjuk arah yang sudah disediakan. Setibanya di sana, ia melihat beberapa prajurit sudah mati terbunuh dan kalah. Ternyata benar saja, Hyung Suk sedang melawan semua prajurit yang ada di game tersebut untuk naik level. Terlihat tatapan tajam saat mereka berdua saling berhadapan. Hyung Suk memperingati Jinwoo agar dia mundur dari proyek game ini karena dirinya menemukan lebih dahulu. Terdapat dua pilihan bagi mereka sebagai sesama pemain, ingin membangun aliansi atau menjadi musuh untuk saling bertarung. Sudah jelas mereka memilih menjadi musuh dan berduel. Namun Hyung Suk berada di level 4, sedangkan Jinwoo masih di level 2. Rekannya di kantor yang melihat dari monitor berusaha menghentikan Jinwoo agar dapat menunggu sampai menekan kontrak. Lagi pula levelnya tak sebanding dengan Hyung Suk. Jinwoo berjanji akan menaikkan levelnya agar setara, setelah itu mereka akan kembali berduel. Jinwoo berjanji akan menaikkan levelnya agar setara, setelah itu mereka akan kembali berduel. Jinwoo berusaha mencari keberadaan Sejo agar dapat cepat langsung melakukan teken kontrak dalam penjualan proyek tersebut. Namun jalan satu-satunya untuk mempercepat keadaan dengan bertransaksi dengan wali dari Jung Sejo, yaitu kakak perempuannya sendiri. Asisten pribadi Jinwoo dan juga sahabat karibnya bernama Jung Hon menyusul ke Granada untuk membantu bosnya dalam mengurus transaksi proyek ini. Ia berusaha menjelaskan kepada Hejo siapa Jinwoo sebenarnya dan maksud tujuannya tetap menginap di hostel ini. Akhirnya Hejo dan Jinwoo pun bertemu untuk membicarakan kesepakatan mereka. Jinwoo mengatakan akan membeli hostel Bonita itu seharga 10 miliar won. Ia hanya membutuhkan tanda tangan Hejo sebagai wali dari sang adik untuk menjual game tersebut, karena sang adik telah menggantungkan lisensi gamenya kepada hostel yang sedang mereka tempati. Jelas saja, Hejo terkejut mana ada orang yang ingin membeli rumah kuno di perkampungan dengan harga sebesar itu. Jinwoo hanya memberi waktu 30 menit. Jika lewat dari 30 menit, maka setiap 1 menitnya harga akan turun 1 miliar won. Hejo masih curiga dan ia takut ditipu seperti yang terjadi kepada orang tuanya dulu. Ia pun meminta waktu sebentar untuk berpikir lalu menghubungi keluarganya yang lain. Di dalam toilet, ia mencoba menghubungi sang nenek dan adik-adiknya. Namun mereka semua sangat sulit dihubungi karena sibuk mengurus hal lain. Tak terasa 20 menit telah berlalu. Hejo pun meyakinkan dirinya untuk menandatangani kontrak. Sialnya pintu kamar mandi yang ia masuki tidak bisa terbuka. Jika 1 menit berlalu maka ia akan kehilangan 1 miliar won. Karena terlalu lama menunggu, Jinwoo pun datang menyusul Hejo ke toilet. Saat itu juga terlihat Hejo yang berusaha mendobrak pintu hingga ia memohon untuk tidak mengurangi harga jual rumah tersebut. Setelah siuman, Hejo langsung menandatangani surat itu kepada asistennya. Tak lama uang senilai 10 miliar won masuk ke rekening miliknya. Hejo sangat bahagia akhirnya dapat hidup sejahtera bersama keluarganya. Jinwoo kembali bermain game agar dapat menaikkan levelnya dan mendapatkan senjata baru. Walaupun pada akhirnya Jinwoo tertusuk anak panah dan ia pun kalah lagi. Saat melarikan diri, ia menemukan kafe yang menjadi properti yang masuk dalam game tersebut. Kafe itu tempat di mana para pemain dapat bertemu bajak laut dan bertukar informasi, membentuk aliansi, atau melakukan jual beli senjata dengan para bajak laut. Hal lain yang menarik di kafe tersebut ketika terdapat sosok Hejo yang sedang bermain gitar ala Spanyol dengan nada yang sangat indah. Namun karena level Jinwoo terlalu rendah, membuatnya tak bisa menyapa. Dari luar kafe, Hejo melihat Jinwoo dan ia langsung menghampirinya untuk mengucapkan rasa terima kasih. Jinwoo tak bisa berlama-lama karena harus melanjutkan permainan agar dapat menaikkan levelnya. Mantan istri Jinwoo yang bernama Sujin merasa gelisah setelah pertemuannya di stasiun pagi tadi. Hyung Suk mengetahui dan menanyakan pertemuan mereka. Istrinya yang sedang hamil langsung terbawa emosi karena Hyung Suk menanyakan hal-hal itu seperti tak mempercayai dirinya. Hyung Suk mencoba mengalah dan meminta maaf kepada istrinya agar ia bisa tenang. Tak lama ia menelpon anak buahnya untuk melacak keberadaan pria muda adik dari Hejo. Namun tak lama Jinwoo malah menelpon dan mengajaknya untuk melanjutkan duel malam ini juga.
Tanpa berpikir panjang, Hyung Suk langsung pergi meninggalkan istrinya yang terlihat sangat khawatir, seperti akan terjadi sesuatu terhadap suaminya. Hyung Suk tak menyebutkan siapa orang yang akan ia temui. Mereka pun akhirnya bertemu di sebuah taman sepi yang tak ada dikunjungi oleh siapapun. Sembari memegang pedangnya masing-masing, mereka saling menyapa dan melontarkan perkataan yang membuat emosi mereka tersulut. Perkelahian pun dimulai dengan level yang sama dan juga jenis pedang yang sama. Mereka berdua saling berkelahi. Goresan pedang di masing-masing tangan itu sangat terasa sakitnya, sehingga menghentikan permainan. Hyung Suk mengatakan sifat egois yang dimiliki Jinwoo lah yang membuat ia selalu bercerai dengan istri-istrinya. Walaupun seringkali Hyung Suk kalah dalam bisnis, namun tidak soal percintaan. Sekarang ia akan mempunyai keluarga kecil dengan lahirnya anak laki-laki mereka bersama dengan Sujin. Tak lama, Jinwoo langsung menghantamkan pedangnya kepada Hyung Suk. Baik itu di dunia nyata maupun di dalam game, mereka berdua akan selalu menjadi lawan. Pedang yang dipegang Jinwoo terhempas jauh darinya. Yang ia bisa lakukan hanya mengelak dari serangan lawan. Namun entah kenapa sayatan pedang itu menimbulkan rasa sakit yang begitu nyata. Hingga akhirnya ia bisa kembali menggapai pedangnya dan langsung menusukkannya kepada Hyung Suk. Jinwoo tak berhenti mengayunkan pedang hingga tubuh Hyung Suk dipenuhi darah dan ia pun terduduk di kursi taman karena kalah dalam perkelahian. Jinwoo sangat puas akhirnya bisa mengalahkan sang lawan. Namun berbeda dengan rekan kerjanya di kantor yang malah tertidur dan tidak merekod perkelahian mereka di monitor. Setelah selesai bertanding, Jinwoo langsung pergi ke bandara kembali ke Korea untuk mengurus proyek game yang akan ia kembangkan. Di sana ia bertemu dengan Haejo yang ingin ikut mengantar sebagai rasa terima kasihnya. Sesampainya di Korea, Jinwoo hanya beristirahat karena sepanjang hari yang ia lakukan hanya bermain game. Keesokan paginya, sang sekretaris Jung-hoon menelpon dengan beberapa panggilan tak terjawab. Ia mengatakan dengan suara bergetar bahwa Hyung Suk, lawan bisnisnya selama ini, telah ditemukan meninggal di taman tepat saat terakhir mereka berkelahi semalam. Hal itu membuat Jinwoo sangat terkejut. Sejak semalam, Sujin tak bisa tidur dan terus menunggu kabar suaminya. Ia yakin betul kalau Hyung Suk pasti pergi menemui Jinwoo. Firasat buruk tentang suaminya terus menghantui pikiran. Benar saja, saat seorang pria sedang berolahraga pagi, tak sengaja menemukan mayat Hyung Suk yang terduduk di bangku taman. Jinwoo langsung kembali ke Granada untuk mengetahui kebenaran mengenai kematian Hyung Suk. Ia langsung menuju forensik rumah sakit untuk melihat mayat Jung Suk. Terlihat sekujur tubuhnya tak memiliki luka sedikit pun, walaupun mereka berkelahi semalaman. Namun, hal aneh terdeteksi bahwa Hyung Suk seperti mengalami luka besar hingga terjadi pendarahan. Dokter menyebutkan penyebab kematian Hyung Suk karena kehabisan darah, namun tak ada satupun luka atau benturan pada tubuhnya. Jinwoo datang menemui Haejo untuk meminta bantuannya. Karena Haejo telah lama tinggal di Granada, pasti ia memiliki banyak kenalan dan akses untuk mengurus kematian Hyung Suk. Jinwoo dan Haejo pun datang menuju penginapan di mana Seju dan saudaranya tinggal saat di Granada. Seju terlihat sangat lemah dan ia sedang terbaring di tempat tidur akibat mendengar kabar kepergian suaminya. Saat Jinwoo akan pergi, Seju terbangun dan menanyakan semua hal yang ada di pikirannya. Ia yakin betul kalau semalam suaminya menemui Jinwoo dan Jinwoo pasti memiliki sangkut paut atas kematian suaminya. Haejo yang melihat kejadian itu semua tak bisa berkata apa-apa, ia hanya bisa menolong semampunya. Jinwoo kembali mengunjungi taman di mana tempat mereka selama berduel. Ia memasang kembali kontak lensa untuk dapat melihat mayat Hyung Suk yang pasti masih ada di dalam game. Setelah masuk ke dalam game, terlihat jelas bagaimana mengenaskannya Hyung Suk yang berlumuran dengan darah. Perasaan bersalah itu semakin besar dirasakan oleh Jinwoo. Ia tak pernah menyangka betapa mematikannya game yang sedang ia mainkan ini. Ternyata game ini bisa menghilangkan nyawa lawannya yang sesama manusia. Namun hal aneh terjadi. Tiba-tiba terdapat pemberitahuan dari layar kalau musuh terlihat. Betapa terkejutnya Jinwoo saat muncul Hyung Suk yang sedang memegang pedang hidup kembali di hadapannya. Dengan ekspresi yang sama serta badan berlumuran dengan luka tusukan. Saat Hyung Suk mulai menyerang, Jinwoo lebih dahulu mengambil senjatanya dan langsung menghujamkan pedang tersebut. Jinwoo sangat bingung sekaligus terkejut, misteri apa lagi yang disimpan dalam game ini.
Apakah musuh dari setiap pemain yang sudah dikalahkan akan terus muncul setiap saat dan menjadi objek tetap di dalam game? Untuk menjawab hal itu semua, ia harus cepat menemui Jung Se-ju, adik dari Hae-ju, yang sampai sekarang belum juga ada kabar. Tak lama ia menerima telepon dari stasiun Granada, karena adanya tas yang tertinggal di dalam stasiun. Di dalam tas itu terdapat nomor Jinwoo, oleh karena itu petugas menelponnya. Tas itu adalah milik Jung Se-ju karena memang kemarin seharusnya tanggal pertemuan mereka. Hal ini berarti Jung Se-ju menghilang saat di perjalanan atau ia sedang diincar oleh seseorang. Untuk menjawab itu semua, Jinwoo kembali menemui Hae-jo di hostelnya. Ia meminta bantuan lagi untuk meminjam komputer yang sering dipakai oleh adiknya dengan dalih untuk urusan perusahaan. Tanpa rasa curiga, Hae-jo pun mempersilahkan Jinwoo menuju kamar adiknya dan juga meminjamkan ponselnya yang terhubung ke email sang adik. Hae-jo yang sangat polos menyerahkan semuanya dan pergi meninggalkan ruangan. Jinwoo mulai meretas semua informasi yang ada di laptop Se-ju. Ia mulai mendeteksi keberadaan terakhir Jung Se-ju sekarang. Terdapat satu nomor telepon yang ada di buku Jung Se-ju bertuliskan Marco. Ia mulai menyalin semua informasi mengenai Se-ju dan game yang telah ia ciptakan. Selesai meminjam komputer itu, Jinwoo mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Hae-jo. Ia berpesan agar jangan sepolos ini lagi kepada orang yang baru ia kenal, karena bisa saja ia dimanfaatkan. Hae-jo hanya bingung mendengar perkataan Jinwoo. Jinwoo kembali ke kamarnya di hostel itu yang berada di lantai 6, sembari memberitahu rekannya untuk mencari informasi lebih dalam mengenai siapa itu Marco. Saat sedang beristirahat, entah mengapa cuaca di luar tiba-tiba hujan serta terdengar suara dentingan gitar yang sedang dimainkan. Tak lama seseorang mengetuk pintu kamar Jinwoo. Saat dibuka, ia sangat terkejut melihat Young-suk berada di depan kamarnya sambil membawa pedang. Padahal ia sedang tak memakai kontak lensa dan bahkan tidak berada. Jinwoo menelpon stafnya untuk membuka monitor dan mengecek kenapa ia bisa secara otomatis berada di dalam game. Namun sayangnya, rekannya sedang berada di luar. Tiba-tiba saja Jinwoo menerima sayatan pedang dari Young-suk. Hal itu sangat amat menyakitkan. Goresan pedang itu begitu nyata menusuk badan Jinwoo. Ia berusaha menghindar karena Jinwoo tahu kalau terus tertusuk, ia akan mati. Seberusaha apapun Jinwoo menghindar, ia tetap harus melawan Young-suk agar bisa menghentikan permainan. Namun posisi Jinwoo yang tidak siap serta tubuhnya yang penuh luka membuatnya tak bisa berbuat banyak. Hae-jo masih menyusun barang di ruang kerjanya. Tak lama ada seseorang yang menelpon Hae-jo untuk melihat keadaan Jinwoo di hostelnya yang tak bisa dihubungi. Baru saja Hae-jo naik beberapa lantai, tiba-tiba dari lantai paling atas terdapat seseorang yang jatuh begitu saja. Dan orang yang jatuh itu adalah Yoo Jinwoo.